Pemirsa, militer Israel kembali melanggar gencatan senjata dan melancarkan serangan ke Lebanon. Ledakan terlihat di kota Kfar Hatta. Serangan menewaskan sedikitnya 1 orang dan merusak sejumlah bangunan yang diklaim Israel sebagai milik Hizbullah. Sebelum serangan ini, militer Israel sempat mengeluarkan perintah evakuasi. Sejak gencatan senjata, Israel telah melancarkan lebih dari 600 serangan udara ke Lebanon. Ya, di hari yang sama militer Israel juga melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Belum ada laporan terkait adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan ini. Pemirsa, krisis kemanusiaan di Gaza yang masih berlangsung membuat ribuan warga Paris menggelar aksi unjuk rasa. Ya, mereka juga memprotes pemerintah Prancis yang mengakui Palestina namun masih memasok senjata untuk Zionis Israel. Ribuan demonstran membanjiri jalan-jalan di Paris, Prancis untuk menentang aksi genosida Israel dan krisis bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Massa marah karena Israel terus memblokade Gaza tanpa mendapatkan hukuman dan melarang organisasi kemanusiaan untuk masuk. Sementara itu, para pemukim terus melakukan penjajahan, pembunuhan dan membakar rumah warga Palestina di tepi barat. Diamnya dunia internasional juga membuat rakyat Palestina terus terbunuh setiap harinya dan terusir dari tanahnya. Para pengunjuk rasa juga mengkritik posisi Prancis yang mengakui negara Palestina namun masih memasok senjata untuk Israel. Distribue toujours des armes ou des composants pour les autres pays, pour Israël. Résultat, on peut dire tout simplement qu'elle est complice, sans parler donc oui, elle a reconnu la Palestine, mais derrière elle n'a rien fait d'autre. Donc c'était juste pour se dorer l'image, pour dire qu'elle suit un petit peu les mouvements européens, mais en attendant, elle ne fait rien d'autre. Donc là, on s'acharne sur le Venezuela, donc la Palestine est mise de côté, alors qu'il y a tous les jours des morts. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il faut arrêter de croire qu'il y a le cessez-le-feu. Il y a 200 morts minimum par jour, donc il faut vraiment se mobiliser. On est là pour se mobiliser, pour continuer. Donc nous sommes des manifestants pacifiques, nous réclamons la paix tout simplement. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 70.100 orang telah tewas di Gaza sejak Israel melakukan genosida pada Oktober 2023. Sementara itu, 450 orang tewas di Gaza sejak disepakatinya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Ribuan warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah. Ya, sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan rencana ekonomi untuk menangani tuntutan rakyat. Ribuan warga Iran ikut serta dalam unjuk rasa besar-besaran pada hari Senin di Gilan, Teheran untuk mendukung pemerintah Iran dan mengecam kerusuhan akibat protes nasional selama beberapa minggu terakhir. Pemerintah Iran telah menyerukan kepada warga untuk bergabung dalam demonstrasi massal guna mengutuk kerusuhan dan mendukung pemerintah serta menolak campur tangan Amerika dan Israel dalam urusan internal Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan rencana ekonomi untuk menangani tuntutan rakyat. Ratusan demonstran juga terlihat berpawai di jalan-jalan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan Selatan. Sementara itu, pemimpin tertinggi negara Iran, Ali Khamenei, menegaskan bahwa Iran tidak akan mengampuni para perusuh. Kerusuhan dilaporkan terjadi di beberapa kota di Iran, menyebabkan 100 aparat tewas, 544 warga sipil tewas, dan lebih dari 4.000 orang ditahan. Protes yang dimulai di Teheran pada akhir Desember dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan nilai mata uang nasional. Ratusan ribu warga Iran turun ke jalan di seluruh negeri dalam demonstrasi yang didukung pemerintah dan mengecam kerusuhan yang telah berlangsung selama beberapa minggu.
Televisi pemerintah Iran mengatakan bahwa demonstrasi tersebut diadakan untuk mengecam apa yang mereka sebut sebagai kejahatan teroris bersenjata. Eskalasi dalam negeri ini membuat Iran tengah disorot dunia, termasuk Amerika Serikat yang bersiap menyerang Iran. Pelaku tawuran merekam aksi pamer senjata tajam di kawasan perbatasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Namun, para pemuda ini ternyata hendak tawuran dengan kelompok pemuda lainnya. Naas, kedua kelompok ini pun pecah dan terjadi 2 kali dalam sehari. Menurut saksi mata, tawuran melibatkan Kampung Bukiduri Tanjakan, Jakarta Selatan dan Kampung Pulau, Jakarta Timur. Kedua kelompok tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul hingga petasan. Para pelaku saling serang tanpa mempedulikan warga yang tengah beristirahat. Polisi yang datang langsung berusaha membubarkannya, bahkan dengan menggunakan gas air mata. Puluhan kawanan geng motor bersenjata panah busur dan batu menyerang permukiman warga di Jalan Rapocini Raya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang terdesak sontak balik menyerang hingga berujung tawuran di tengah jalan raya. Akibatnya arus lalu lintas di 2 arah Jalan Veteran Selatan Makassar terhenti. Pengendara yang melintas takut jadi korban salah sasaran tawuran. Tidak ada korban jiwa, namun 1 kendaraan geng motor jadi sasaran amuk warga. Tawuran pun terhenti usai polisi tiba di lokasi datang membubarkan. 5 remaja asal luar kota Makassar masih berstatus pelajar diamankan beserta 3 kendaraan sepeda motor. Kebakaran meludeskan 2 unit rumah dan sebuah kontrakan di kawasan Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material mudah terbakar membuat api kian membesar. Akses jalan yang sempit membuat petugas pemadam sempat kesulitan menjangkau titik api. Diduga asal api akibat kelalaian warga saat membakar sampah di sekitar rumah yang kemudian ditinggalkan begitu saja hingga merambat ke dinding bangunan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Sementara penyebab pasti kebakaran tengah diselidiki Polsek Padang Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa sebuah pawai lampion ikan menghiasi berbagai lorong di Cina Timur. Pawai ini merupakan tradisi budaya yang telah berusia 600 tahun lamanya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini pemirsa Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Pram Sanjaya dan juga Sabrina Hasila. Saya Yasmina Tania. Dan saya Togi Sedanggang pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Bye. Puluhan peserta yang membawa lampion raksasa berbentuk ikan berpawai melalui lorong-lorong Sesian. Ini merupakan sebuah tradisi warisan budaya berusia 600 tahun yang menerangi jalanan untuk menyambut tahun baru dan bersiap untuk perayaan festival musim semi di Provinsi Anhui, Cina Timur. Lampion ikan merah menyala. Beberapa di antaranya mencapai panjang hingga 8 meter diarak melalui jalan-jalan sempit melalui lengkungan batu seraya genderang ditabuh. Yu, yang berarti ikan dalam bahasa Mandarin terdengar seperti surplus yang melambangkan kelimpahan dan keberuntungan. Lampion berbentuk ikan memiliki makna simbolis yang mendalam. Di desa-desa, ikan melambangkan air dan perlindungan. Perayaan Festival Lentera biasanya dibuka dengan upacara penyambutan ala Huichou yang diikuti oleh pertunjukan budaya. Berbagai kegiatan menarik dapat dilakukan, mulai dari parade lampion ikan dan lokakarya kerajinan di desa Zanci hingga berbagai pertunjukan lainnya.